Bayangkan sebuah dunia yang sunyi dan beku. Dunia ini sangat tua, sekitar 4,5 miliar tahun. Planet ini nyaris nggak dipanaskan oleh sinar matahari dan ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Planet ini lebih kecil dari bulan, tapi sedikit lebih besar dari Pluto. Namanya Europa, satelit ke-6 Jupiter dan salah satu bulan terbesar di tata surya. Tapi, hal yang paling menarik dari tempat yang sangat jauh ini, tempat ini mungkin punya kehidupan. Ahli astronomi menganggap Europa sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Alasannya, bulan ini punya lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64-160 km. Ya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi, bulan ini masih berpotensi untuk dihuni. Ahli astronomi menyatakan gumpalan air meletus dari celah-celah di lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan keluar angkasa. Tentu saja akan sangat menantang bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses lingkungan yang begitu dalam. Sisi baiknya, para ilmuwan sudah punya beberapa bukti ada kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat ke permukaan bulan. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Dan ada dua hal yang menarik dari berita ini. Pertama, berita ini meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan di Europa. Dan yang kedua, kalau memang benar, hal ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan bentuk-bentuk kehidupan ini, kalau memang ada. Yang menarik, penemuan baru tentang kolam dangkal ini terjadi karena keberuntungan semata. Ilmuwan yang memimpin penelitian ini, Riley Kohlberg, secara nggak sengaja melihat presentasi koleganya, seorang ilmuwan planet. Ilmuwan tersebut menunjukkan gambar punggung bukit ganda di permukaan Europa. Dan Kohlberg ingat, dia pernah melihat punggung bukit serupa di bumi. Tapi, meskipun formasi seperti itu jarang ditemukan di planet kita, di Europa ada jauh lebih banyak. Studi berikut menunjukkan pegunungan di bulan Jupiter mungkin merupakan hasil dari siklus tertentu, mirip dengan siklus di bumi. Dalam siklus ini, air cair membeku dan kemudian mencair di dalam lapisan es, yang merupakan lingkungan yang bertekanan tinggi. Hal ini menyebabkan lapisan es bergerak ke atas berulang-ulang, menciptakan struktur berpuncak dua, atau setidaknya itulah yang terjadi di bumi. Kalau proses di Europa serupa, maka hal ini bisa membuktikan keberadaan perairan dangkal di satelit tersebut. Tentu saja, temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda. Dan para ilmuwan belum tahu bagaimana perilaku es di sana. Karena itu, mereka nggak bisa memahami seberapa dalam atau besar kantong-kantong air atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Yang jelas, lingkungan di bawah es di Europa sangat mungkin terlindung dari radiasi Jupiter yang menghantam permukaan satelit. Dengan demikian, kemungkinan adanya kehidupan di Europa semakin besar. Sekarang, mari kembali ke fakta bahwa lautan di Europa tampak asin. Garis-garis merah di permukaan satelit mungkin punya warna ini karena kandungan kimianya. Kemungkinan besar itu adalah campuran air dan garam yang membeku. Ini sangat nggak biasa karena komposisi seperti itu gak cocok dengan zat apapun yang dikenal di bumi. Adapun bintik-bintik kuning di permukaan Europa mungkin disebabkan oleh keberadaan natrium klorida. Kamu mungkin mengenal zat ini sebagai garam dapur. Ilmuwan mencoba menciptakan kembali kondisi di Europa di laboratorium. Mereka menemukan dengan menggabungkan air, garam dapur, suhu beku, dan tekanan tinggi, mereka bisa mendapatkan jenis kristal padat yang baru. Zat ini mungkin ada di dasar lautan Europa dan di permukaan bulan. Tapi, selain informasi ini, peneliti masih belum tahu banyak. Mudah-mudahan kita akan menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan ini sekitar tahun 2030. Pada saat itulah, sebuah misi bernama Europa Clipper yang akan diluncurkan oleh NASA mungkin akan mencapai Europa. Misi ini akan melakukan beberapa kali terbang lintas dan mencari tahu apakah ada bentuk kehidupan di bulan. JUICE, singkatan dari Jupiter Icy Moons Explorer, milik Badan Antariksa Eropa, juga akan mengunjungi Europa dalam beberapa tahun ke depan.
Tapi Europa bukan satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin menjadi tuan rumah atau pernah menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Pada 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan. Namun, ilmuwan menduga metana stabil di atmosfer Mars selama sekitar 300 tahun. Lalu, pada 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah, dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari yang diperkirakan oleh model para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa yang menghasilkan gas tersebut dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana, mereka mungkin terlindung dari radiasi keras yang datang dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan mensimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin benar, dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Artinya, kalau memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaan planet dengan mengebor tanah Mars. Saat ini, gak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi, suhu permukaannya mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, permukaan planet ini sangat beku. Dan tetap saja ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Yang paling mungkin adalah yang dijuluki Conan si bakteri karena sifatnya yang tangguh. Ya, kurasa waktu yang akan membuktikannya. Sekarang mari kita beralih ke Venus. Pada 2020, ilmuwan mengumumkan di atmosfer Venus yang beracun ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, ilmuwan gak punya bukti karena gak ada kesempatan untuk mengumpulkan spesimen mikroba atau mengambil foto kehidupan di luar bumi. Tapi mereka mengklaim telah menemukan bahan kimia yang disebut fosfin di sana, dan itu adalah hal yang besar. Kalau bukan bahan kimia yang sebelumnya gak diketahui yang memproduksi gas ini, maka mungkin ada semacam kehidupan mikroba yang terlibat dalam prosesnya. Fosfin terdiri dari 3 atom hidrogen dan 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan darat yang membutuhkan oksigen, termasuk manusia. Di planet kita, fosfin bisa ditemukan di tempat-tempat yang gak memiliki atau hanya memiliki sedikit oksigen. Misalnya, rawa-rawa dan air payau. Gas ini dibuat oleh campuran kompleks bakteri yang hidup di sana. Ini juga bisa diproduksi secara industri. Kalau dipikir-pikir, fosfin gak seharusnya ada di atmosfer Venus. Gas ini butuh tekanan dan temperatur yang tepat dan bertonton hidrogen untuk terbentuk. Gak mengherankan kalau kita menemukannya di Saturnus atau Jupiter, 2 planet raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus, benar-benar gak terduga. Gak mungkin fosfin bisa diproduksi secara alami di planet ini. Sejumlah kecil mengkolonisasi planet lain seperti petualangan kosmik yang paling hebat. Ini adalah tantangan yang telah menarik imajinasi manusia selama berabad-abad dan merupakan sesuatu yang selalu kita impikan untuk dilakukan. Salah satu kandidat paling populer untuk peran ini adalah Mars. Dan hal ini nggak mengherankan, Mars adalah planet berbatu yang mirip dengan bumi dalam banyak hal dan bahkan memiliki bukti ada air di permukaannya. Hal ini menjadikannya kandidat utama untuk kolonisasi manusia. Banyak ilmuwan dan insinyur sedang menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan membangun permukiman permanen di sana. Tapi bagaimana dengan kandidat lainnya? Ada banyak planet dan bulan di tata surya kita, jadi kenapa nggak berkoloni di tempat lain? Misalnya, Ceres. Ceres adalah harta karun kosmik yang paling utama. Ceres adalah planet katai, bukan planet yang utuh seperti Pluto. Ceres terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet katai ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan ukurannya sangat kecil. Ukuran keseluruhan planet ini hampir sama dengan ukuran negara bagian Texas.
Jadi kenapa memilihnya? Karena Ceres bisa jadi merupakan sumber yang kaya akan sumber daya yang berharga. Permukaan Ceres ditutupi kawah dan fitur geologi lainnya, dan para ilmuwan meyakini kalau di bawah permukaannya terdapat lapisan es yang tebal. Artinya, jauh di bawah tanah, Ceres mungkin memiliki lautan air cair. Kalau hal ini benar, Ceres bisa menjadi sumber daya yang berharga untuk misi antariksa di masa depan. Ceres berpotensi menjadi sumber air untuk eksplorasi manusia di tata surya. Jadi, bisakah kita mengkolonisasi Ceres? Dan jika bisa, bagaimana caranya? Sebenarnya banyak ilmuwan dan penggemar antariksa yang sudah mengusulkan ide ini. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan untuk membangun koloni di bulan, Merkurius, dan satelit-satelit Jupiter dan Saturnus. Jangan khawatir, itu nggak sulit kok. Kita hanya perlu mencari cara untuk beradaptasi dengan atmosfer yang sangat tipis, suhu yang ekstrim, tekanan, dan hal-hal buruk lainnya. Tapi, yuk tetap berharap pada akhirnya semua bermuara pada sumber daya. Kita membutuhkan air, mineral, silika, dan bahan mentah lainnya. Semua ini akan membantu kita menciptakan koloni yang mandiri. Dan untungnya Ceres memiliki semua itu. Jadi pertama-tama kita bisa membuat tempat tinggal di dalam kawah Ceres. Kita bisa membangun kubah di sana yang akan melindungi kita dari berbagai hal berbahaya seperti radiasi. Kita juga bisa menambang regoliths di sabuk asteroid. Regolith adalah tanah sisa yang muncul akibat pelapukan kosmik pada batuan. Pada dasarnya, regolith mirip dengan lapisan permukaan tanah di bulan. Mengapa kita membutuhkannya? Ya karena kita bisa menggunakannya untuk mencetak lapisan dasar 3D di sebelah es, sehingga pangkalan kita akan berada di dekat air. Lapisan dasar ini kemudian bisa kita gunakan untuk mencetak struktur lain seperti rumah. Kita juga bisa mengumpulkan es dan molekul organik untuk membuat air, dan dengan menggabungkan air dengan regolith, kita akan mendapatkan tanah yang bisa digunakan untuk menanam tanaman dan makanan. Bagus! Ada juga pilihan lain nih, koloni bisa dibuat di bawah tanah, artinya tepat di sebelah kerak es planet ini. Nah, kalau di masa depan kita menjadi ilmuwan super keren, kita bisa mencoba mempercepat rotasi Ceres. Kedengarannya gila, tapi akan sangat bermanfaat. Itu akan membantu kita menciptakan gravitasi buatan di dalam koloni bawah tanah. Dan ngomong-ngomong soal gravitasi, semua hal tersebut mungkin terdengar keren, tapi mari kita bahas kesulitan yang ada di depan kita saat melakukan kolonisasi. Untuk bisa mengkolonisasi Ceres, kita harus mengatasi sejumlah tantangan. Pertama-tama, kita perlu mengembangkan teknologi yang bisa membantu kita mencapai Ceres. Kita butuh pesawat yang bisa terbang jauh ke angkasa luar. Untuk itu, pertama-tama, kita harus menciptakan semacam traksi nuklir termal atau nuklir listrik. Dan mungkin jenis bahan bakar yang lebih canggih. Kemudian kita juga membutuhkan teknologi untuk membantu kita mempertahankan kehidupan di dunia yang kecil dan berbatu ini, yaitu alat untuk mengekstrak dan menggunakan sumber daya lokal. Selain itu, karena nggak ada atmosfer di Ceres, kita harus mengenakan pakaian antariksa dan tinggal di habitat bertekanan. Dan ini baru permulaan loh. Hidup di planet itu sendiri juga bukan tugas yang mudah. Sebagai contoh, bagaimana dengan temperatur yang ekstrim, atau radiasi, atau gravitasi yang sangat lemah? Yang terakhir ini jelas merupakan salah satu masalah terbesar. Gravitasi Ceres hanya 3% dari gravitasi bumi. Kamu tentu nggak ingin secara nggak sengaja terlempar keluar angkasa saat bermain sepak bola kan? Tapi, fakta lompatan apapun bisa membuatmu berada dalam perjalanan yang tak berujung bukanlah satu-satunya masalah. Bahkan kalau kamu tetap berada di permukaan planet ini, kamu akan mengalami gejala dan masalah yang sama dengan para astronot yang berada di stasiun luar angkasa internasional. Misalnya, kehilangan massa otot, penurunan kepadatan tulang, penurunan penglihatan, dan masalah dengan sistem kardiovaskular. Wow, siapa sangka ya gravitasi begitu penting? Jadi kalau ingin bertahan hidup di Ceres, kita butuh banyak dokter atau semacam gravitasi buatan. Dan jangan tanya bagaimana gravitasi yang rendah akan memperlambat produksi dan pekerjaan.
Tentu saja, kita nggak bisa apa-apa tanpa membahas uang. Mengkolonisasi Ceres akan memakan biaya yang besar, terutama dengan mempertimbangkan semua hal yang tadi kusebutkan. Namun terlepas dari semua itu, Ceres tetap menjadi salah satu kandidat terbaik untuk dikolonisasi. Sebagai contoh, Ceres mengandung banyak metana dan amonia, itu bisa digunakan sebagai bahan bakar yang diproduksi atau gas nitrogen. Atau kamu bisa menambangnya di sana untuk mengkolonisasi Mars dan Venus. Gravitasi rendah pun memiliki kelebihan, berkat itu akan sangat mudah untuk meluncurkan wahana antariksa dari Ceres. Bahan bakar yang terbuang akan jauh lebih sedikit, yang artinya transportasi dari Ceres ke planet lain akan jauh lebih murah dan efisien. Jadi meskipun Ceres nggak menjadi tempat tinggal permanen kita, Ceres bisa menjadi pusat transportasi yang baik. Semacam bandara antariksa gitu. Kita bisa menggunakannya sebagai pangkalan untuk menambang berbagai macam benda yang berguna dari sabuk asteroid. Kemudian kita bisa mengangkut semua sumber daya ini kembali ke Mars atau ke bumi. Ceres juga bisa menjadi stasiun pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan lebih jauh ke luar tata surya. Kedengarannya keren dan sangat fiksi ilmiah, kan? Tapi tampaknya, upaya untuk membuat pangkalan permanen di sabuk asteroid masih harus menunggu. Mengkolonisasi planet lain merupakan tugas yang sulit dan kompleks, butuh kerjasama dan keahlian dari berbagai pihak, serta melibatkan pengembangan teknologi baru dan mengatasi berbagai tantangan. Sebelum kita pergi ke Ceres, kita harus membangun infrastruktur di bulan, Mars, dan di tempat lainnya. Kalau enggak, upaya kolonisasi di sana akan sangat mahal dan kemungkinan besar akan gagal sebelum misi masa depan bisa mencapainya. Tapi semakin banyak koloni yang kita ciptakan, semakin besar kemungkinannya, cepat atau lambat, kita akan membangun koloni lain di Ceres. Hal ini nggak hanya akan membuka sabuk asteroid untuk eksploitasi ekonomi, tapi juga menjadi batu loncatan menuju tata surya bagian luar. Pada gilirannya, hal ini akan mengarah pada kolonisasi bulan-bulan di Jupiter dan planet-planet lainnya. Dengan kata lain, manfaat dari kolonisasi Ceres bisa sangat besar, nggak hanya memungkinkan kita untuk menjelajahi dan memahami dunia yang menakjubkan ini, tapi juga bisa memberi kita sumber daya berharga yang bisa membantu kita untuk menjelajahi dan menetap di tata surya. Ayo naik! Aku udah nyiapin tur keliling planet dekat bumi. Mari kita mulai dari Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada siang hari, suhu di permukaan planet ini bisa mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Suhu di sini sangat ekstrim karena planet ini tidak punya atmosfer. Sebagai gantinya, Merkurius punya eksosfer tipis. Itulah salah satu alasan kenapa Merkurius tidak bisa dihuni. Suhu dan radiasi matahari terlalu ekstrim bagi organisme apapun untuk bertahan hidup di sana. Sekarang, mari bayangkan cara untuk hidup di Merkurius. Lantas, seperti apa kehidupan di sana? Permukaan Merkurius mirip bulan. Seiring waktu, meteorit meninggalkan banyak bekas di sana. Tak seperti permukaan bulan, Merkurius berwarna coklat keabu-abuan. Sekarang, lihat ke atas. Ukuran matahari di Merkurius 3 kali lipat di bumi. Dan sinar matahari hampir 7 kali lebih terang. Kacamata hitam seperti apa yang bakal kita pakai kalau tinggal di sana ya? Bisakah kehidupan muncul di planet ini di masa depan? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mendarat di Venus? Kamu mungkin mengira planet terpanas di tata surya kita adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Namun kenyataannya, gelar ini jatuh ke Venus. Apa yang membuat Venus sepanas ini? Alasan terbesarnya adalah atmosfernya. Hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Atmosfernya sangat tebal sehingga menyebabkan planet ini memanas tanpa henti. Pada dasarnya, gas atmosfer mencegah radiasi termal meninggalkan Venus. Jadi, planet ini tak bisa mendingin. Air di permukaannya pun terus berubah menjadi uap. Jika permukaan Venus adalah makanan, maka atmosfernya ibarat microwave. Itu sebabnya suhu di sini bisa mencapai 465 derajat Celcius.
Bagaimana rasanya tinggal di Venus? Di bumi, musim berubah karena kemiringan planet. Namun, Venus tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun. Kondisi siang dan malam hari juga lumayan konstan. Bagaimana dengan pemandangan langitnya? Awan di Venus tampak kuning atau putih cerah. Mereka sebagian besar terbuat dari asam sulfat beracun. Tapi kemudian, kenapa Venus tampak oranye kemerahan saat kamu melihatnya dari bumi? Bicara soal warna planet yang sebenarnya bisa menjadi urusan rumit. Rona benda luar angkasa ini mungkin berbeda saat kamu melihatnya dari planet lain. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Venus, permukaan coklat kemerahan akan menyambut kita. Molekul karbon dioksida dan asam sulfat menghalangi sinar matahari di permukaan Venus. Oleh karena itu, planet ini berwarna jingga kemerahan. Oh iya, apa kamu tahu Venus sering disebut kembaran bumi? Kedua planet ini punya ukuran yang hampir sama. Keduanya punya permukaan yang relatif muda dan atmosfer tebal berawan. Selain itu, orbit Venus juga paling dekat dengan bumi. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan kehidupan di Venus. Tapi tidak, Venus tak layak huni. Tujuan berikutnya adalah Mars. Tak seperti Venus, Mars punya musim karena kemiringan planet ini pada porosnya. Mars juga punya efek musiman sekunder yang disebabkan orbitnya yang sangat elips. Belahan Mars Selatan punya musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas dibanding belahan Mars Utara. Suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Tapi suhu bisa berbeda dari kutub hingga khatulistiwa. Mereka bervariasi secara dramatis dalam 1 minggu. Tetap saja, tak terlalu buruk jika dibandingkan dengan 2 planet sebelumnya kan? Apa Mars layak huni? Hal pertama yang harus dikhawatirkan organisme hidup di sini adalah radiasi ruang angkasa. Bumi punya medan magnet dan atmosfer tebal untuk melindungi permukaan dari radiasi. Mars tak punya keduanya. Gravitasi planet ini sepertiga bumi. Gravitasi lebih lemah dan atmosfer lebih tipis mempersulit makhluk hidup untuk bertahan hidup di planet merah. Pada tahun 2013, NASA melaporkan danau air tawar purba yang bisa menjadi lingkungan ramah bagi kehidupan mikroba. Ini menjadi bukti bahwa air cair pernah mengalir di Mars. Konfirmasi ini menunjukkan Mars mungkin punya lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Tapi, apa yang terjadi dengan air di Mars? Penjelasan paling populer adalah atmosfer planet ini menjadi terlalu tipis dan dingin untuk menampung air cair di permukaan Mars. Hilangnya air Mars mungkin juga terkait dengan hilangnya medan magnet awal. Atau alasannya mungkin adalah ukuran planet merah ini. Mars mungkin terlalu kecil untuk menampung air. Jadi saat ini Mars tak layak huni. Tapi kamu tahu para ilmuwan terus mengirim misi ke Mars? Mungkin mereka akan menemukan beberapa informasi baru. Kita lihat saja nanti ya. Sekarang Jupiter. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di planet terbesar di tata surya? Lingkungan Jupiter adalah tempat yang sangat tidak mungkin menopang kehidupan. Suhu dan komposisinya terlalu ekstrem untuk organisme apapun. Jupiter punya lapisan gas, sebagian besar hidrogen dan helium. Gas-gas ini memenuhi seluruh planet. Secara harfiah, tak ada permukaan padat di planet ini. Gas ini turun sampai ke intinya. Di bawah permukaan, gas ini menjadi cair dan berubah menjadi plasma karena tekanan atmosfer di sana jauh lebih kuat daripada di tempat manapun di bumi. Agar kamu bisa membayangkan, organisme di Jupiter harus menahan tekanan atmosfer 1000 kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Bisakah makhluk hidup bertahan dalam kondisi seperti itu? Agak mustahil. Jupiter benar-benar tidak bisa dihuni. Tapi kamu pernah dengar bulannya, Europa, mungkin merupakan zona layak huni. Pindah lagi yuk, Saturnus. Ini planet terbesar kedua di tata surya. Seperti Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bagaimana suhu di Saturnus? Dingin banget. Selain itu, ada angin yang sangat kuat di sana. Angin di atmosfer atas Saturnus mencapai kecepatan 490 meter per detik. Mari kita bandingkan dengan badai di bumi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Badai terkuat yang pernah tercatat di bumi bergerak dengan kecepatan 107 meter per detik. Jadi jawaban atas pertanyaan apakah ada kehidupan di Saturnus? Tampaknya lumayan jelas, di sana tidak ada kehidupan. Perhentian berikutnya adalah Uranus, salah satu raksasa es terbesar. Atmosfer Uranus didominasi oleh es, tapi itu bukan satu-satunya alasan planet ini berwarna biru.
Terdapat metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Hal yang sama berlaku untuk Neptunus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Suhu di sana bisa serendah minus 224 derajat Celcius. Kehidupan di bumi membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Tapi di Uranus tak ada yang bisa menghasilkan energi apapun bagi kehidupan untuk berkembang. Intinya, Uranus tidak punya lingkungan untuk menopang kehidupan. Lanjut ke Neptunus, raksasa es kedua. Apa yang ada di planet terjauh di matahari ini? Jelas, di sana sangat dingin. Tak ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan bakteri. Begitu juga dengan sumber air cair. Para ilmuwan meyakini kehidupan di Neptunus tak mungkin ada karena kondisinya sangat tidak bersahabat. Jadi, apa yang membuat planet kita layak huni? Bukan cuma untuk manusia, tapi juga organisme hidup apapun, bahkan mikroba. Kondisi tertentu diperlukan untuk hidup. Semua makhluk hidup butuh makanan, air, dan suhu yang tepat untuk berkembang. Atmosfer adalah elemen vital. Manusia, misalnya, membutuhkan oksigen untuk bernapas dan hanya bisa bertahan hidup di suhu yang tidak terlalu panas atau tak terlalu dingin. Selain itu, ada gravitasi. Semua planet lain yang aku sebutkan tak punya kondisi yang sama persis dengan bumi. Kehidupan di sana mungkin akan berbeda dari apa yang ada di bumi. Semua makhluk hidup di bumi beradaptasi dengan atmosfer kita, dan bentuk kehidupan di tempat lain harus mampu bertahan dalam kondisi planetnya.